drone aja tiap hari 24 jam. Bunyi itu kayak alat memotong rumput. Itu di langit Gaza itu bisa sampai 6 drone-nya. Drone itu bukan drone yang seperti teman-teman kameramen gitu, enggak. Drone itu bisa sampai 12 meter. Yang langsung nembakin senjata itu besar. Ketika rumah sakit tempat kami berdinas itu digempur sekitarnya, itu tenda-tenda menghilang. Mereka pindah lagi, anak-anak otomatis nggak ada. Yang biasa nyapa kita tiap pagi, "Hai Ita, Asri, Nadia," gitu kan. Kalau ada berita di TV, saya nggak mau ngeliat. Yang saya takut, korbannya itu anak yang di sekitar rumah sakit yang biasa nyapa saya gitu. Halo, perkenalkan nama saya Ita Muswita. Saya relawan Mercy Indonesia, profesi saya sebagai bidan. Saya masuk ke Gaza tanggal 18 Maret. Bertugas 74 hari atau 2,5 bulan. Tapi sebelumnya saya juga ketika dari Indonesia, kita stay di Mesir selama 2 minggu, menunggu waktu tim bisa masuk ke dalam Gaza. Saat berangkat kita ada 11 orang, ada dokter ortopedi, kemudian ada dokter umum, ada perawat, ada bidan, ada logistik, ada lion officer, itu dalam satu tim. Di dalam kita dibagi menjadi 3 tim. Jadi yang perempuan di Rumah Sakit Emirati, rumah sakit rujukan terbesar persalinan di Gaza saat itu. Kemudian satu tim lagi di Rumah Sakit An-Najjar. Rumah sakit itu rumah sakit korban perang dan rumah sakit bedah. Kemudian satu tim lagi ditempatkan di Tal El Sultan, primary healthcare. Itu untuk pasien-pasien atau korban-korban luka-luka, bukan korban perang, biasanya cedera-cedera efek dari perang. Dari Sabtu dikasih tahu, Selasa berangkat. Berangkat ke Gaza ini sebenarnya saya udah daftar 2 kali. Ini kali ketiga, tapi yang ketiga kali ini saya nggak daftar tapi saya diminta. Cuma sulitnya kita mengurus visa. Jadi dari negara kita, Mesir, itu nggak bisa ngeluarin visa saat itu. Saya sih nggak yakin tuh bakal dikirim secepat itu karena saya baru aja 1,5 bulan pulang dari Afghanistan. Nggak taunya saya masuknya dalam tim pertama. Dari keluarga sih nggak ada masalah ya dari keluarga karena ini bukan misi saya yang pertama ke daerah konflik, ke daerah perang, jadi oke lah, nggak apa-apa. Dengan segala resikonya tentu saya udah tahu. Kita tuh sampai kurang lebih jam 2 siang di perbatasan Rafah, dapat welcome bomb. Welcome bomb itu jadi kayak pesawat jet yang sangat kencang gitu di dekat kita, set. Jadi semua orang terpana, oke bismillah, tunggu giliran satu persatu. Akhirnya kita masuk ke perbatasan Rafah menuju ke Gaza. Ya, pemeriksaan itu aja kurang lebih 3 jam. Sampai akhirnya kita masuk ke luar dari imigrasi Palestina itu azan maghrib, buka puasa. Wah, deg-degan, seneng, happy. Dua minggu pertama saya dinas di kamar operasi karena kebetulan memang saya backgroundnya perawat kamar operasi. Kemudian minggu ketiga saya baru dinas di kamar bersalin. Ibu-ibu itu melahirkan di situ untuk persalinan normal hanya 2 jam. Setelah persalinan, ibu-ibu dipersilakan untuk kembali ke tenda. Kalau seksio, operasi, efek biusnya sudah hilang, 8 jam, pasien diminta meninggalkan rumah sakit. Karena overload, pasiennya tuh banyak sekali. Karena rumah sakit itu rumah sakit rujukan,
Bayi kalau memang bayi butuh penanganan NICU, ruang NICU-nya juga menurut saya jauh dari layak ya. Karena satu inkubator bisa 3 atau 4 bayi. Saat itu kan musim dingin, waktu puasa itu kan, awal puasa itu kan musim-musim dingin. Jadi kalau siang itu ya suhunya 17-18 lah ya. Kalau malam bisa 15 derajat. Nah, bayangin kalau bayi-bayi di tenda dengan suhu seperti itu tuh kasihan gitu loh. Saya ceritakan yang terakhir ya, di Mawasi ya. Tenda itu ada kurang lebih 1 meter dari bibir pantai. Jadi itu air, ini tenda udah mulai penuh, padat semuanya. Apalagi ketika Rafah digempur habis-habisan malam itu ratusan bahkan mungkin ribuan tenda masuk ke Mawasi. Penjara terbesar menurut saya saat itu. Ya kalau kita ada sana mungkin kita nggak kuat ya. Karena mereka sudah ditempa oleh keadaan yang luar biasa. Bom, rentetan senjata, baik dari sepertinya singal senjata atau dari panser gitu. Itu udah hal yang biasa. Drone 24 jam sehari itu nggak pernah berhenti di langit Gaza semuanya. Walaupun kami sendiri, kita nih dari NGO luar negeri gitu ya, kita tuh tinggal di daerah yang green zone. Tapi bukan berarti green zone juga nggak dihujani senjata atau bom. Kalau guest house kita di sini, mereka bisa aja pas di sampingnya. Itu kejadian waktu kami di Musabeh, padahal yang dibom di samping, saking besarnya itu bom, getarannya itu semua kaca yang ada di rumah di guest house kita itu hancur. Itu habis Jumatan, teman-teman habis sholat Jumat kurang lebih jam 3 lah ya. Akhirnya sore itu juga kita pindah ke daerah Mawasi. Yang saat itu penjajah bilang bahwa Mawasi ini daerah masih green zone. Jadi kami lapor ke UN, ke WHO bahwa kita akan pindah ke sana. Akhirnya malam itu juga bisa lah kita sampai di Mawasi. Rumah itu hancur, kita nggak bertanya berapa korban syahid, karena di sana kalau ada bom, kita tuh nggak kayak di sini misalnya ada tabrakan semua orang lihat gitu. Di sana paling pantang. Jadi kalau ada bom, hindari daerah itu karena bisa jadi bom kedua atau berikutnya ke daerah ke tempat yang sama. Jadi kalau itu udah hancur kita keluar. Sangat dekat. Kalau mereka masak, nih kenalin masakan Palestina. Nanti kita diajarin, kita ke dapurnya bareng-bareng gitu kan. Begitu juga kita masak bakwan aja kita demo nih. Ini bakwan nih ya gitu kan, kita ajarin. Jadi ketika makanya waktu saya pulang, saya tuh nggak bilang dari jauh hari mau pulang. Saya nggak mau farewell party itu saya nanti akan berat gitu loh. Dia bilang enggak, saya akan kembali insya Allah, doakan saya kembali. Ini bukan perpisahan, tapi saya pamit sebentar nanti untuk kembali. Saya gituin aja. Terus terang saya nggak kuat perpisahan. Semua anak-anak nggak ada yang sekolah. Yang universitas nggak ada. Kampus-kampus hancur. Pernah suatu saat saya ke rumah sakit Kuwaiti Hospital. Kita ngelewatin tuh bekas TK. TK kan kalau kita tuh di sini ada yang taplak geser kan di lantai ya, terus ada lukis-lukisan. Terus terang saya sedih. Sekolah hancur, apakah anak-anak ini masih hidup? Di sekitar rumah sakit itu banyak sekali anak-anak. Karena orang tua mereka kerja di rumah sakit, anak-anaknya dibawa kan. Yang penting mereka nggak buat gaduh aja, main-main aja. Terus kemudian ngisi air minum. Gila ada ledakan atau kakak ada ledakan tuh di camp situ. Saya tuh nggak mau loh ngeliat di IG. Saya takut ketika anak itu yang saya kenal. Ketika rumah sakit tempat kami berdinas itu digempur sekitarnya, itu tenda-tenda menghilang. Mereka pindah lagi ke daerah yang lebih aman, ke daerah Mawasi, Khan Yunis. Anak-anak otomatis nggak ada.
yang biasa nyapa kita tiap pagi, "Hai Ita, Asri, Nadia," gitu kan, mereka kan manggil-manggil kita. Kalau ada berita di TV atau kita lihat, "Kak, di situ ada pengeboman lagi," gitu kan ya. Saya nggak mau ngelihat. Yang saya takut korbannya itu anak yang di sekitar rumah sakit yang biasa nyapa saya gitu loh. Jadi kalau nggak ada kabar berita orang yang saya kenal, nggak apa-apa ya saya nggak mau tahu cari berita karena apa ya, kebayang kan kalau orang yang kita kenal berinteraksi gitu kan tiba-tiba kena sasaran, itu malah gimana ya, saya sedihnya tuh sedih banget. Kakaknya teman saya bikin status hati pecah dalam bahasa Arab, ada simbol hati pecah gitu. Saya bilang, apa maksudnya nih? Saya bilang, abang saya kemarin syahid katanya. Saya bilang, saya ucapkan duka. Dia bilang gini, "Tak, jangan ucapkan duka ke saya. Kamu sampaikan ke ibu saya. Semoga ibu saya kuat. Ibu saya masih punya 3 anak laki-laki lagi. Yang bisa jadi akan mengalami hal yang sama." Semua anak-anak pagi-pagi rutinitas kalau kita lihat anak-anak antri air, ambil air, bawa jerigen, itu antri mereka. Nanti yang udah ada remaja kalau siang dikit, kalau ada bantuan dari pesawat, mereka siaga tuh. Yang tua ya mungkin ibu-ibu masak roti, aktivitas di pasar berjalan, walaupun jangan tanda kutip, jangan kita lihat pasar kita ya. Pasar mereka itu apa yang ada, mereka kadang-kadang kalau kita kayak barang bekas gitu, itu barang-barang mereka yang mereka nggak bawa, yang mereka jual. Ya apa aja nggak penting, panci kayak gelas, ada berapa biji, piring, sendok gitu. Iya, kira-kira jam 10 atau jam 11 pagi biasanya itu pesawat terbangnya agak rendah. Nggak terlalu tinggi jadi kita bisa lihat ya terbang di langit gitu, di langit Gaza, terus ngedrop bantuan, nurunin 4 di daerah sini, kemudian 4, 7, 8 gitu. Sepanjang mata kita memandang itu bisa kelihatan. Air-air ini karena di Mawasi itu padat dengan tenda yang nggak terelakkan. Jatuh di tenda juga. Korban juga. Karena itu kan gimana ya, si malakama lah. Mereka butuh bantuan. Saudara-saudara kita juga ya mungkin dari Jordan atau bantuan dari Indonesia juga ada yang lewat pesawat itu. Nggak ada jalan lain, perbatasan ditutup. Niatnya sih baik, kalau saya menilai niatnya baik. Tapi ya efeknya bisa jadi tertimpa tenda, kemudian ke perkebunan, ya bisa mencelakakan orang gitu loh. Di jalanan, yang di pasar itu bisa aja jatuhnya di situ. Atau bahkan mungkin parasit yang nggak ngembang. Kalau saya pribadi jarang. Saya pribadi dari awal bilang kalau mau tahu keadaan kita, lihat aja IG Mercy. Mereka kan pantau tuh. Mercy kan kirim berita tiap hari bagaimana keadaan relawan, dan kita juga diminta untuk tidak terlalu sering berinteraksi dengan keluarga. Karena bisa jadi keluarga itu kadang-kadang berita di media jauh lebih horor ya. Walaupun memang kenyataannya begitu. Bahkan lebih, tapi kita berusaha menekan keluarga untuk oke, kita baik-baik aja, tanda kutip, baiknya kita selamat gitu. Jadi untuk menghubungi keluarga ya paling selama saya di sana dua kali, 3 kali lah. Dari Mercy itu menawarkan kalau butuh psikiater, butuh psikolog untuk ngomong, untuk bicara, disiapkan sama Mercy.
Dan teman-teman menerima itu, bagi yang butuh mereka menerima. Misalnya tidur sampai di Jordan sebelum ke Indonesia, tiba-tiba malam-malam terbangun karena seperti dengar ledakan, seperti itu ada. Saking seringnya, itu kan drone aja tiap hari 24 jam. Bunyi itu kayak alat memotong rumput. Itu di langit Gaza itu bisa sampai 6 drone-nya. Drone itu bukan drone yang seperti teman-teman kameramen gitu, enggak. Drone itu bisa sampai 12 meter. Yang langsung nembakin senjata itu besar. Bisa kelihatan kalau kita lihat ke langit aja bisa kelihatan jelas. Tapi alhamdulillah sebenarnya pembekalan sebenarnya yang dibutuhin. Pembekalan terhadap situasi terburuk. Bahwa kita masuk ke dalam kondisi di mana kondisi yang nggak pernah kita alamin sebelumnya. Nah itu harus disiapkan. Keluarga juga penting disiapkan. Kembali ketika kita melepas keluarga kita menjadi relawan, kan udah harus siap berpisah ya. Yaitu yang dialamin oleh saudara-saudara kita di Gaza. Hari ini mereka kumpul nih 5 dalam satu keluarga. Bisa jadi besok tinggal sendiri. Nah relawan juga keluarga harusnya juga begitu. Jadi tidak memberatkan kita yang berangkat dan kita juga tidak terlalu memikirkan keluarga yang kita tinggalkan. Pelajaran yang paling kita penting saya ambil terutama saya, saling menyayangi. Karena hari ini kita bisa nih ngobrol-ngobrol begini. Nanti belum tahu. Karena kan bom itu bisa datang kapan aja tanpa diundang, semau yang ngasih gitu. Jangan cepat lupa dengan kejadian di Gaza. Selalu berdoa, mohon. Semalam saya masih ada WA. Tolong ya tetap berdoa untuk kami gitu kan. Tetap berdoakan mereka. Kalau untuk ibu-ibu, cobalah memilih-milih barang-barang atau kebutuhan harian yang pro penjajah tinggalkan. Nggak akan mati kok kita, nggak akan turun gengsi kita, nggak akan. Kalau misalnya kita punya kelebihan dana, silakan sumbangkan ke lembaga yang Anda percayai. Nggak harus ke Mercy, ke lembaga apapun. Mudah-mudahan mereka denger ini ya. I really miss you. Will come back ya. Indonesia selalu support kalian. Kita nggak akan pernah meninggalkan kalian. Doakan kami para relawan dan keluarga tentunya serta sahabat-sahabat semuanya untuk tetap support Palestina.